Guys, dikatakan Indonesia akan membuat satu fabrik senjata. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Please guys, jangan kedekut, klik je pun button subscribe. Dan kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, aku mengucapkan thanks for watching, thanks for support guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku seperti biasa, aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana. Kepada subscriber, walaupun tak subscribe channel aku tetap akan mendoakan untuk semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka yang melanda kita sejak akhir-akhir ini, agar segala dugaan, agar segala bencana yang menghadapi kita, bencana yang menghadapi negara kita, agar kita semua agar terus tabah dan jangan sekali kita tinggalkan kehebatan doa. Walau kita dilanda sejauh mana kesusahan, sejauh mana bencana yang melanda kita, senjata kita cuma satu, bukan senjata besar, bukan senjata yang mampu letup sana meletup sini. Senjata yang ampuh adalah senjata doa. Berdoalah guys. Selagi kita diberi kesempatan untuk berdoa, berdoalah. Kita minta apa sekalipun, insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak dikabulkan semasa kita berada di dunia, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah guys. Oke guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Inside Militer. Dimana kalau kita tengok judul video dia dikatakan Indonesia akan membuka satu fabrik senjata. Ini bukan kaleng-kaleng guys. Mantap, ini berita mantap nih guys. Tapi apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit cerita apakah yang dikatakan fabrik senjata. Tapi apa-apa pun jom layan dulu video ini guys. Inside Militer. Cara cepat perkuat militer TNI Indonesia sambut pembangunan pabrik senjata oleh CSG Ceko dengan taksiran dana mencapai 13 triliun rupiah. Indonesia beberapa kali mendapat tawaran suplai alutsista yang menggiurkan. Tawaran tersebut berasal dari Rusia, Prancis hingga Amerika Serikat. Alutsista yang ditawarkan pun tak main-main, misalnya saja Scorpion F-16 Viper dan Sukhoi Su-35. Tak hanya itu, Indonesia juga diiming-imingi outside beraneka ragam yang bisa mempercepat kemandirian alutsista dalam negeri. Sampai sekarang tercatat negara Korea Selatan atau Korsel yang jor-joran memberikan proses Transfer of Technology atau TOT bagi bangsa Indonesia di bidang pertahanan. Namun satu negara Eropa yang malah berani memberikan terobosan agar perkuat otot militer Indonesia sehingga dapat tancap gas secepat mungkin. Mengutip dari Kompas.com dan Tribun News, negara Ceko melalui perusahaan konglomerasi pertahanannya Czechoslovak Group AS atau CSG Ceko pada tahun 2018 lalu menandatangani Head of Agreement atau HOA dengan Czechoslovak Group Indonesia untuk pembangunan Private Defense Industry Park atau PDIP senilai 100 juta US dollar di bidang industri pertahanan swasta di Indonesia. Penandatanganan yang dilakukan pada 2018 lalu diteken oleh Norman Joseph, CEO Czechoslovak Group Indonesia, dengan CEO Czechoslovak Group AS Michal Starnat di pameran Indo Defense 2018 PRJ Kemayoran, Jakarta. Kami selalu membuka peluang kemitraan dengan negara sahabat yang tulus dan terbuka dalam pelaksanaan alih produksi dan teknologi, ungkap Michal Starnat, CEO Czechoslovak Group AS. Kami sangat berharap Financial Place ini dapat meningkatkan kerjasama kemitraan pada level industri dan baik untuk kedua belah negara, sambungnya. Gebrakan negara Ceko untuk mendukung regulasi pemerintah Indonesia terkait UU nomor 12 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Rencananya pabrik senjata swasta ini nantinya akan dibangun di lahan seluas 22 hektar di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Ternyata angka 100 juta dolar AS ini tidak hanya investasi tahap pertama. Total CSG Ceko akan mengguyur dana senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar 13 triliun rupiah selama 5 tahun. CSG Ceko adalah perusahaan holding dari Eropa Tengah asal Republik Ceko, meliputi Slovakia, Slovenia, Rumania, dan Hungaria dengan lebih dari 100 perusahaan
dan 10.000 karyawan yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan baja, senjata, roket, misil, dan radar. Diketahui pula CSG Ceko minat untuk melaksanakan alih produksi dan teknologinya ke Indonesia. Sebab Indonesia bakal dijadikan basis produksi mesin perang CSG Ceko untuk kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, CSG Ceko juga ingin memperluas bisnis industri pertahanannya di Asia Tenggara. Kami melihat pertumbuhan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan di Asia Tenggara pada tingkat yang cukup tinggi setiap tahunnya, papar Norman. Kami rasa dengan bisnis industri yang kuat dan relatif stabil di Indonesia, CSG mantap melanjutkan ekspansi bisnis pertahanan mereka ke Malaysia, Filipina, Timur Leste, Myanmar, dan Kamboja. Sambungnya, Indonesia sendiri sudah membeli produk dari CSG Ceko, yakni Pandur 28x8 dan MLRV. Vampir dengan dibuatnya segala bentuk produk CSG Ceko di Indonesia, maka akan menghambat anggaran pertahanan negeri ini sehingga perkuat TNI dapat lebih. Guys, betul lah kalau kita tengok ada satu tips. Kalau kita tengok cara memperkuatkan ketenteraan, tak kisahlah ketenteraan di negara mana, dan dikatakan cara cepat untuk memperkuatkan bidang ketenteraan TNI khususnya di Indonesia adalah dengan membangunkan satu fabrik senjata. Dengan adanya fabrik senjata di negara Indonesia dapat menjadikan Indonesia ini menjadikan salah satu ketenteraan di dunia ini, dapat menunjukkan Indonesia ini merupakan satu negara yang mempunyai kekuasaan militer yang kuat. Dan pada masa kini realisasi itu semakin dijadikan sebagai satu kenyataan, guys. Di mana pada tahun 2018 lagi, kalau kita tengok di dalam video ini, CSG Ceko telah menjalinkan satu sign agreement bersama dengan Indonesia, telah memberikan satu dana kepada Indonesia untuk membangunkan satu fabrik senjata yang akan dibangunkan di Indonesia dengan satu jumlah yang memang cukup besar, guys. Dimana kalau kita tengok sekarang ini dengan lahan yang cukup besar yang sedang dibangunkan di Indonesia, dan ini masih lagi aku mencari maklumat dengan lebih details di mana lokasi dia dan berapakah keluasan lahan yang digunakan untuk membangunkan fabrik senjata di Indonesia. Nanti video seterusnya aku akan bagi secara details dia mengenai fabrik senjata yang akan dibangunkan di Indonesia ini. Sekarang ini just pemakluman kepada semua subscriber di luar sana. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Di mana kalau kita tengok Indonesia akan membangunkan satu fabrik senjata, di mana kalau kita tengok di antara hasil daripada collaboration bersama dengan CS Ceko, dan kalau kita tengok sejak akhir-akhir ini banyak sekali alusista yang buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri telah pun dijual di luar daripada Indonesia maupun dibuat secara TOT bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia, dan banyak sekali terjalinnya kerjasama ataupun collaboration bersama dengan negara-negara di luar dalam membangunkan alusista maupun senjata di Indonesia. Jadi guys, dengan tertubuhnya fabrik senjata di Indonesia ini sebenarnya dapat sedikit sebanyak membangunkan dan dapat mempertingkatkan lagi kekuatan ketenteraan di Indonesia, dan tidak mustahil akan dapat mempertingkatkan lagi kualiti ketenteraan khususnya di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku, thanks so much for watching, thanks for support. Dan kepada subscriber di luar sana, please to click button subscribe guys. Subscribe free je pun. Klik button subscribe dan tekan button subscribe. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.